Shalom saudara, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama di ibadah online GPSI Jakarta tanggal 30 Agustus 2020. Sebelum kita akan memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah kita minggu depan tanggal 6 September 2020 akan tetap dilakukan secara online, karena kita masih menunggu pengumuman dari pihak gereja maupun pihak hotel. Dan jangan lupa, minggu depan adalah minggu pertama di bulan September, karena itu kita akan melakukan perjamuan kudus. Jemaat bisa menyiapkan roti, crackers, atau apapun yang dapat melambangkan tubuh Kristus dan sirup, teh, atau apapun yang dapat melambangkan darah Kristus. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan yang kedua, kita juga ingin mengingatkan bahwa ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 pagi secara live di link deskripsi yang dapat diakses di deskripsi box di video ini. Dan selanjutnya juga kita tetap berdoa untuk keadaan darurat COVID-19 yang melanda Indonesia maupun seluruh dunia, di mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa yang mungkin sulit ini. Dan kita juga tetap mau bantu pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan seperti tidak keluar rumah jika tidak dibutuhkan, menggunakan masker selalu jika keluar rumah, dan social distancing, menjaga jarak, serta juga menjaga kebersihan, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga kebersihan personal diri kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa kita juga bisa melewati keadaan-keadaan yang mungkin sulit ini secara bersama-sama. Dan yang terakhir, untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan dapat memberikan persembahannya melalui rekening yang akan tertera di bawah ini. Sekian pengumuman pada hari ini, dan sekarang kita akan memulai ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, welcome to church. Mari kita sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Hanya pada
terima kasih atas satu hari yang Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk beribadah ya Bapa. Walaupun kami terpisah dalam jarak Tuhan, tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, dimanapun lokasi kami. Tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tutup bungkus setiap hati kami ya Tuhan, buka hati kami lebar-lebar, karena kami mau jam pemberitaan firman-Mu, jam ibadah ini hanya untuk Engkau, di mana kami bisa menemukan kedamaian, ketenangan hanya dalam hadirat-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami mau terus menyembah Engkau dalam roh kebenaran. Dan Tuhan, jadikan apa yang kami nyanyikan, apa yang kami sampaikan, itu menjadi suara yang paling manis, persembahan yang paling indah, yang hidup, yang Kau terima ya Bapa, dan menyukakan hati Kau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya percaya walaupun mungkin di luar sana keadaan masih belum menentu, tapi saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Tapi di situ kita harus ada penyerahan penuh kepada Tuhan. Kita mau dibentuk sama-sama oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang sama dengan Tuhan.
bisa dengar-dengaran akan suara-Mu ya Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bertanggung jawab. Dan di situ diperlukan jiwa kami yang bisa dengar-dengaran dan berserah kepada-Mu saja. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekarang saatnya jam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus kami semua ya Bapa. Buka hati kami lebar-lebar agar kami bisa menerima firman Tuhan yang dibagikan hari ini ya Bapa. Tuhan berkati mulut lidah hamba-Mu. Tuhan yang urapi dia supaya apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu dari Engkau saja ya Bapa. Dan kami bisa dikuatkan, diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di surga kami serahkan ibadah kami, jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu saja. Mari umat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bertemu kembali dalam ibadah online di minggu terakhir daripada bulan Agustus ini. Saya percaya saudara-saudara telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sekarang kami memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ini. Kami bersyukur oleh hanya karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan, kami masih memiliki hidup, kami masih boleh bekerja, kami masih boleh berkegiatan. Itu semuanya hanya karena pemeliharaan Tuhan semata. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi terang dalam hidup kami. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah acara ini Tuhan, biar acara ini boleh berjalan baik ya Tuhan. Dan berkatilah setiap firman yang keluar dari mulut hamba, agar menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam bulan Agustus masih tetap, yaitu tanggung jawab seorang Kristen atau tanggung jawab seorang yang percaya. Dan subtema yang akan saya bawa atau yang berhubungan dengan tema besar daripada bulan Agustus, tanggung jawab seorang Kristen, adalah kehidupan yang menghargai kasih karunia. Saya ulang, subtema kita adalah kehidupan yang menghargai kasih karunia, yang terambil di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Mari kita baca. Nanti ada ayat pendukungnya saudara-saudaraku ya. Mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ayat pendukung saudaraku, mari kita baca lagi di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27a. Ya. Filipi 1 ayat 27a atau sebelahnya ya. Demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar.
dan seterusnya saudaraku ya. Jadi ini dia, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu aja ayat-ayatnya. Dan satu lagi saudaraku, Efesus 4 ayat 1, 2 halaman atau 3 halaman sebelumnya ya. Kita buka Efesus 4 ayat 1, demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, Filipi ini adalah posisi atau letaknya itu di sebelah utara Yunani Timur. Dan sekarang namanya Makedonia, saudaraku. Dan Filipi ini adalah salah satu jemaat yang telah dilayani Rasul Paulus di dalam hidupnya, saudaraku ya. Dan kita telah membaca bahwa jemaat Filipi ini adalah merupakan jemaat yang taat, saudaraku ya. Dan kalau kita periksa dari seluruh surat yang dikirim oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, jemaat Filipi sangat dikagumi oleh Paulus ya. Artinya hubungan mereka itu sangat intim. Dan kita telah membaca, saudaraku, bagaimana ungkapan Paulus terhadap jemaat Filipi itu menunjukkan hubungan yang baik. Dan hebatnya lagi, jemaat Filipi ini selalu menopang penginjilan daripada Paulus, saudara-saudaraku ya. Ini bisa saudara baca nanti di dalam Filipi seluruhnya, di Filipi pasal 4. Mereka setia membantu Paulus di dalam pelayanannya. Dan yang paling hebatnya, meski mereka sudah taat, saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan jemaat Filipi seperti yang telah kita baca. Apa nasihat dari Paulus adalah, saya ulang lagi saudaraku, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tetapi walaupun mereka sudah taat, saudaraku, Paulus selalu mengingatkan supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Nah, kita akan melihat ada beberapa poin yang perlu kita selidiki sebagai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku ya, yang bisa kita ambil daripada nats yang sudah kita dengar bersama-sama, poin yang pertama adalah bahwa keselamatan itu merupakan anugerah atau kasih karunia daripada Tuhan kita. Saudara dan saya hanya memainkan peran atau tanggung jawab ya, setelah menerima anugerah itu untuk menjaga, untuk memelihara, menghargai, menghormati kasih karunia yang telah saudara terima. Itulah inti daripada keselamatan, saudaraku. Jadi keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan. Maksud dari kata kerjakan di sini, saudaraku, adalah kita mengerjakan panggilan kita sesuai dengan yang ayat pendukung tadi, sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh kepada saudara dan saya untuk mengerjakannya, saudara-saudaraku. Jadi bukan kita mengerjakan itu supaya kita selamat, ya. Jangan dibalik-balik. Jadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan di dunia ini semuanya sumbernya daripada Tuhan yang telah merubah daripada hidup kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Maka benih-benih kebaikan ilahi itulah yang menginspirasi saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan amal perbuatan kita, saudaraku, supaya kita selamat. Tidak. Ya. Karena apa? Saya periksa arti kata kerjakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Itu kata kerjakan itu di dalam bahasa Inggris, di dalam versi New International Version atau NIV, itu dikatakan continue to work out your salvation with fear and trembling. Ada kata-kata work out, saudaraku, bukan work for. Di sini dia letak kuncinya, saudaraku. Jadi work out, mengerjakan pekerjaan baik karena kita sudah menerima kebaikan yang dari Tuhan. Tetapi kalau di luar dari Kristen yang saya tahu bahwa mereka melakukan itu work for. Jadi melakukan
amal ibadah mereka supaya mereka dapat selamat, supaya mereka masuk surga. Kita tidak, saudaraku. Itulah salah satu perbedaan kita dengan kepercayaan atau agama yang lain, saudaraku. Ya. Iman Kristen, ini dia yang saya bisa pelajari selama saya setelah bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah objek dan sekaligus subjek daripada iman Kristen, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu adalah objek dan subjek daripada iman kita. Kalau di kepercayaan yang lain, Tuhan itu hanya sekedar objek, hanya sekedar sasarannya dia. Tetapi iman Kristen, saudara dan saya, bahwa Tuhan itu adalah objek dan sekaligus subjek. Apa artinya, saudaraku? Kita berjalan di dalam iman supaya kita nanti kelak diterima menjadi ahli warisnya dan masuk surga. Tetapi di dalam proses ke sana, Tuhan telah melakukan terlebih dahulu. Subjek. Dialah pemeran utama di dalam kehidupan kita ini, saudara. Ya, itu artinya. Subjek dan objek iman kita. Jadi, ada hal yang memang luar biasa. Iman Kristen itu, saudaraku. Maka kita bersyukur memiliki Tuhan, ya, yang telah turun menjadi manusia. Karena dialah yang melakukan semua proses supaya kita selamat. Tidak ada andil kita, saudaraku. Di dalam keselamatan, saya ulangi, tidak ada andil kita sekalipun. Tidak ada, hanya Allah semuanya. Sola gratia, hanya kasih karunia Tuhan. Itu, saudara. Itulah kebenaran pertama, saudaraku. Yang kita bisa pelajari bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu semata oleh karena kasih karunia Tuhan, saudaraku. Dan itu boleh kita lihat, saudaraku, di dalam Filipi 2 ayat 13. Ya, coba saudara perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Garis bawahi, karena Allah lah, ya, yang mengerjakan baik kemauan. Jadi kalau kita misalnya memiliki kemauan untuk supaya baik, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Itu semuanya campur tangan Tuhan. Itulah buktinya, dalilnya, saudaraku. Ya, kenapa itu? Supaya apa yang kita lakukan itu semuanya murni daripada Tuhan. Bukan karena keakuan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi murni semata produk ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Lalu kata takut di sini, saudaraku, ya, itu bukan takut seperti anak-anak. No. Ya, kalau anak-anak kan waktu kecil kita sering ayo nanti kamu kasih tahu polisi ya. Polisi, anak-anak kan takut, saudaraku, ya. Tetapi kata takut di sini adalah, itu saya selidiki di dalam bahasa Yunani, itu berasal dari kata phobos, P-H-O-B-O-S, phobos, saudaraku. Nah, waktu saya selidiki kata yang sama dengan phobos di dalam bahasa Inggris, oke, betul, ada fear. Tapi ada juga reverence. Reverence menghormati, ada kata respect, ya. Lalu ada kata honor, menghargai. Lalu ada kata tribut, ya, menghormati. Jadi kata takut di sini, saudaraku, adalah bagaimana kita menghargai, saudaraku. Jadi kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang dahsyat, perbuatan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Itu sebagai bentuk penghormatan, bentuk penghargaan kita, bentuk atribut, bentuk tribut kita kepada Tuhan, saudara. Di mana Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya mengasihi saudara dan saya. Itu kata takut, saudara. Ya. Jadi, saudara, kata takut di situ adalah mari kita fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya, yang telah Tuhan telah merubah kehidupan saudara dan saya, saudara. Jadi, mari kita, saudaraku, setelah kita menerima Yesus, kita perlu bertumbuh di dalam iman. Ya, jangan lagi kita melakukan hal-hal atau perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena itu akan membuat kita kembali lagi berawal-awal. Dan memang
Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita terus lagi berulang-ulang berbuat dosa, maka nanti kita tidak akan masuk ke dalam surga, saudaraku. Kenapa? Karena keselamatan itu, saudaraku, ternyata bisa hilang, saudaraku. Jika saudara tidak taat kepada Tuhan. Artinya saudara melakukan seenak udel, saudaraku, ya. Berbuat dosa seenak udel dan berkali-kali. Oke lah kalau kita tidak sengaja, katakanlah sekali, Tuhan ada pengampunan. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita meminta pengampunan, maka Tuhan adil akan mengampuni. Tetapi kalau kita melakukan lagi hal yang sama, itu namanya bukan tidak sengaja lagi, saudara, tetapi sudah sengaja. Dan itu, saudaraku, tidak ada lagi pengampunan. Ayatnya ada, saudaraku. Ada ayatnya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. 1 Timotius 4 ayat 1, Roma 11 ayat 21 sampai 22, 2 Petrus 2 ayat 20-21, dan Matius 7 ayat 21. Coba kita buka 2 ayat aja, saudaraku, ya, untuk menunjukkan bahwa ada peluang kita bisa kehilangan keselamatan itu kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Coba mari kita buka 2 ayat saja sebagai bukti atau dalilnya, saudaraku. 2 Petrus 2 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka telah oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Itu, saudaraku, suatu ayat peringatan kepada kita yang telah diselamatkan. Perlu kita menghargai kasih karunia itu, saudaraku. Tanggung jawab saudara dan saya bagaimana memelihara. Satu ayat lagi, saudaraku, yang cukup favorit dan cukup terkenal. Matius 7 ayat 21. Di dalam pelayanan Yesus, waktu dia turun ke dunia, dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada namaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu Yesus katakan, saudaraku. Apa artinya itu, saudaraku? Artinya apa? Kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia, tetapi kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya sangat sedih kalau ada mengatakan kalau kita sudah selamat, maka pasti selamat. No! Ada banyak dalil firman Tuhan berkata, saudaraku. Saya camkan itu. Itu adalah kurang wawasan, saudaraku, ya. Memang benar, keselamatan Tuhan berikan itu sungguh ajaib. Itu sungguh benar, saudaraku. Tetapi kalau kita tidak memeliharanya, menjaganya, maka itu bisa hilang, saudaraku. Contohnya, Raja Saul. Waktu dia jadi raja, apa, saudaraku? Dia diurapi oleh Nabi Samuel. Ada pengurapan, saudara. Ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, kita tahu Raja Saul melakukan dosa-dosa. Pertama apa? Dia benci atau dengki kepada Daud. Yang kedua, dia melanggar firman Tuhan waktu Tuhan mengatakan harus menuntaskan semua orang Amalek, saudaraku. Ya, tetapi mereka tidak membunuh semuanya. Hanya gara-gara ada emas segala macam, saudaraku. Yang ketiga adalah dia tidak menghormati Tuhan. Waktu mereka menghadapi musuh, kebiasaan dari bangsa Israel pada waktu itu, ya, sebelum mereka melakukan peperangan, mereka perlu meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan mereka harus melakukan suatu persembahan pembakaran, saudaraku. Saul memakai logikanya, saudaraku. Dia tidak taat kepada Tuhan. Ya. Memang pada saat itu musuh sudah dekat. Mereka harus menunggu Nabi Samuel, saudaraku. Di situ dituntut ketaatan kepada Tuhan, bukan logika. Saya tidak mengatakan logika tidak perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah ketaatan kepada firman Tuhan, saudaraku. Saat itu dia tidak sabar lagi, maka dia melakukan pembakaran.
Artinya dia menggantikan posisi daripada Nabi Samuel. Yang notabene Nabi Samuel adalah perwakilan Tuhan, saudaraku. Begitu dia bakar itu pembakaran, tiba-tiba Nabi Samuel datang, saudaraku. Lalu Nabi Samuel berkata, engkau telah melanggar titah Tuhan, maka kerajaan ini akan diambil darimu, saudaraku. Dan kita tahu akhir hidup Saul apa? Bunuh diri, saudaraku. Baca Alkitab. Kalau bunuh diri bagaimana? Tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu. Yang kedua, bisa kita periksa saudara-saudara di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Nanti baca aja di rumah, 1 Samuel 2:30. Bagaimana anak-anak Imam Eli ya, yang kurang ajar mengambil persembahan bakaran yang dipersembahkan oleh umat Israel dengan mengambil bagian-bagian yang paling enak, saudaraku. Yang harusnya itu dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Maka ada seorang abdi Allah berkata kepada Eli bahwa Tuhan yang tadinya memberikan suatu umur yang panjang buat keluargamu, maka dengan tindakan itu Tuhan tidak lagi, saudaraku. Artinya apa? Yang tadinya mereka dijamin oleh Tuhan kehidupan mereka, saudaraku. Maka karena kesalahan itu, karena dosa yang dilakukan berulang-ulang, dan Eli tidak pernah dengan tegas melarang atau menghukum anak-anaknya, saudaraku, maka mereka dilenyapkan, saudaraku. Baca nanti di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Sungguh tragis, saudaraku. Yang tadinya mereka melayani Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, tetapi mereka menyimpang, ya, hanya karena kebutuhan nafsunya, saudaraku. Maka mereka dilenyapkan oleh Tuhan. Sungguh sangat tragis, saudaraku. Artinya apa? Keselamatan yang mereka tadinya terima, itu hilang, saudaraku. Itu adalah poin yang pertama dari kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya dengar pada pagi hari itu. Jadi mari kita menjaga, bertanggung jawab dengan kasih karunia, dengan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Supaya kita apa? Memeliharanya. Dan kita bertumbuh terus dengan iman. Disitulah tanggung jawab saudara dan saya. Untuk memelihara kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Mari kita saudara-saudara pagi hari ini merenung agar kita tidak seenak udel. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya untuk dipakai sebagai senjata kelaliman ya. Tetapi biarlah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dikatakan. Yang dahulu kita mati dan sekarang hidup. Dan kita perlu mempersembahkan tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran, saudaraku. Roma 6 ayat 13, itu inti saudaranya. Jadi, mari kita jangan tergoda, tetapi teruslah kita mempersembahkan hidup kita, pemikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan, saudaraku. Agar apa? Agar dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saudaraku, bentuk daripada penghargaan kasih karunia, saudaraku. Kita tidak boleh bersungut-sungut, saudaraku. Ayat 14 dari pembacaan kita, mari kita baca tadi, saudaraku. Dikatakan adalah ayat 14-nya, saya ulang, saya bacakan lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, saudaraku, mari kita lakukan. Kita bekerja dalam hidup ini jangan bersungut-sungut, saudaraku. Ya, memang sekarang adalah masa yang sungguh-sungguh sulit, saudaraku. Di masa pandemi ini, pandemi 19, COVID-19 ini, saudaraku, semua sektor atau sendi-sendi kehidupan mengalami degradasi. Income turun, pertumbuhan ekonomi turun. Nah, Indonesia sekarang diambang resesi. Ya. Apa definisi resesi? Adalah ketika 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi di bawah 0 atau minus, saudaraku. Maka itu dianggap resesi, saudaraku. Di kuartal kedua kita minus 5,2 ya, persen. Nah, ini kita tinggal menunggu aja bulan September nanti nih bagaimana pengumuman ya.
Semoga kalaupun misalnya bertumbuh, ya, itu tidak terlalu berkurang lah ya. Kita berdoa supaya pertumbuhan ekonomi kita juga berjalan. Beberapa negara raksasa sudah mengalami resesi. Amerika Serikat, Jerman, Prancis, ya, Italia. Lalu di Asia, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Filipina, saudaraku. Nah ini Indonesia tinggal menunggu bulan 9. Ya. Banyak orang PHK. Beberapa kali kita sudah dengar baik melalui TV sampai 2,1 juta. Menteri Tenaga Kerja telah mengumumkan, saudaraku. Ya. Belum lagi yang lain-lain, saudaraku. Ini adalah masa yang sulit. Saya juga percaya, saudaraku. Tetapi mari kita, saudaraku, di masa sulit ini kita jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, tetapi malah kita harus menempatkan iman kita kepada keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Mari kita menggunakan iman kita, saudaraku, dalam situasi yang sulit ini. Mari kita ingat janji Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya, dan itu juga di dalam Filipi 1 ayat 6. Sebab aku yakin sepenuhnya, dikatakan Paulus, bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik bagimu, Dia akan terus melakukannya sampai pada hari Kristus, dikatakan. Ada janji iman, ada janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa Dia memelihara saudara dan saya. Hanya satu kuncinya adalah, mari kita mengandalkan iman kepada Tuhan, saudara. Ya, mari kita mengandalkan iman kita bukan kepada persoalan. Saya tidak meremehkan persoalan ya yang kita hadapi. Betul, kita menghadapi persoalan, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini. Karena janjinya adalah ya dan amin. Bukan sembarangan Tuhan menjanjikan. Dia adalah Allah yang Alfa Omega, saudaraku. Dia ingat janjinya. Hanya asal kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saya ambil contoh Yosua dan Kaleb, saudaraku. Di dalam Bilangan 14. Pada waktu 10-12 pengintai itu disuruh oleh Musa untuk menyelidiki kota Kanaan dan sekitarnya yang akan mereka rebut, saudaraku. 10 pengintai itu sungguh-sungguh mereka takut. Ya, saya percaya itu, saudaraku. Memang ada orang-orang di sana yang perawakannya agak tinggi-tinggi, besar. Tetapi mereka lupa satu hal, saudaraku. Bahwa tanah Kanaan itu dan sekitarnya itu sebetulnya sudah Tuhan janjikan. Di dalam Keluaran 3 ayat 8. Pada waktu Musa diutus oleh Tuhan keluar dari Mesir, saudaraku. Musa telah menyampaikan itu kepada tua-tua Israel, saudaraku. Musa mengatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa kita akan keluar dari Mesir dan akan menduduki daerah tanah Kanaan sekitarnya, saudaraku. Dan tua-tua itu juga akan menyampaikan kepada anak-anaknya. Dan saya percaya Yosua dan Kaleb itu adalah generasi berikutnya, saudaraku, ya. Karena kita tahu setelah Musa meninggal kan digantikan Yosua. Nah, jadi Yosua, Kaleb, ya, yang sebaya sama dia. Itulah generasi penerus mereka waktu mereka keluar. Tetapi tahukah saudaraku, Alkitab berkata di dalam Bilangan, mari kita baca, saudaraku, ya. Bilangan 32. Bilangan 32. Ayat 11 sampai 12 demikian. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dua orang ini dari 12, saudaraku, 10 mereka hanya terfokus kepada masalah. Mereka melihat memang penduduk
Daripada sekitar kanan itu ada yang perawakannya tinggi-tinggi melebihi dari mereka. Mereka hanya terfokus kepada masalahnya, saudaraku. Tetapi mereka tidak fokus kepada Tuhan, kepada janji Tuhan yang telah menjanjikan bahwa itu akan mereka rebut, saudaraku. Saya melihat Yosua dan Kaleb, firman yang sama yang mereka dengar, mereka pegang itu, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan sangat mengagumi iman mereka. Tuhan berkata hanya Yosua dan Kaleb itulah yang sampai ke tanah Kanaan. Yang segenerasi mereka habis meninggal, saudaraku. Apa artinya, saudaraku? Yosua dan Kaleb tidak fokus kepada persoalan yang mereka hadapi. Ya, walaupun persoalan itu sulit secara logika, saudaraku. Tetapi mereka mempercayakan kepada Tuhan semesta alam yang telah menjanjikan bahwa itu akan diserahkan kepada Israel. Itu yang mereka pegang, saudaraku. Jadi mereka tidak bersungut-sungut, saudaraku. Yang 10 mereka sangat ketakutan, saudaraku. Dan kalau saudara baca di dalam Bilangan 14 itu, suasana pada waktu itu mencekam sekali. Sampai mereka mau dilempari, saudaraku. Tetapi kemuliaan Tuhan melindungi mereka, saudara. Dan Tuhan berkata, kedua orang ini sungguh-sungguh mengikuti aku. Artinya apa, saudaraku? Mereka fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Mari saudaraku, ya, kita mungkin seperti baru-baru ini, ya, kita ditinggalkan oleh suami atau istri kita meninggalkan kita karena dipanggil oleh Tuhan, atau mungkin dari keluarga kita dipanggil. Saya tidak mengatakan itu tidak sedih, ya. Saya pun ikut sedih, ya, ayah saya, ipar saya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dari mimbar pagi hari ini, saudaraku, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan penghiburan kepada saudara. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu, kata Yesus sebelum Dia naik ke surga, saudara. Hanya dengan fokus kepada Tuhan, saudara dan saya bisa melewati kesulitan, hambatan yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Oleh sebab itu, poin yang kedua ini, saudaraku, mari kita bekerja dengan apa? Tidak bersungut-sungut. Lalu kebenaran yang ketiga, saudaraku. Kebenaran yang ketiga adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan, saudaraku, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam hidupmu. Ya. Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16-17. Ya, sebab aku memiliki kepercayaan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kebenaran Allah yang sanggup menyelamatkan, ya, setiap orang, ya, baik orang Yahudi maupun Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, saudara. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, dikatakan. Artinya apa? Mari kita mendasarkan Tuhan sebagai dasar pengambilan keputusan kita dalam hidup kita, saudara. Jadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman atau dasar pengambilan keputusan saudara dan saya. Ya. Pengetahuan, oke. Saya juga perlu belajar pengetahuan. Tapi jangan buat pengetahuan itu menjadi sesuatu yang paling kau agungkan dalam hidupmu. Ya. Ilmuwan atau para ahli filsafat pun setuju, saudara, bahwa suatu teori ilmiah tidak dapat dinyatakan suatu kebenaran, saudara. Ya. Jika ada suatu teori ilmiah yang muncul, ya, mereka tidak bisa, ya, memberikan bahwa itu adalah teori yang benar. Tetapi mereka hanya memberikan label seperti ini, bahwa teori itu untuk sementara belum terbukti salah. Hanya itu, ya.
Camkan baik-baik bahwa para ilmuwan pun sama ahli filsafat, apabila ada suatu teori ilmiah yang muncul, ya, mereka tidak berani mengatakan itu adalah sudah benar. Mereka hanya mengatakan bahwa teori itu sampai sekarang belum terbukti salah. Sebab apa, saudaraku? Kebenaran yang sekarang belum tentu menjadi kebenaran 20 tahun yang akan datang. Karena apa? Terus berubah, saudaraku. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran mutlak, saudara. Artinya firman Tuhan di atas segala-galanya, di atas pengetahuan. Ya. Hai kaum paham gnostik, ya, yang mengagung-agungkan pengetahuan. Mari beralih kepada firman Tuhan yang jauh secara ilmiah pun ini begitu dalam, begitu tinggi, saudara. Ya, banyak orang sekarang ya sangat mengagumkan pengetahuan. Saya tidak alergi pengetahuan, justru kita perlu banyak pengetahuan untuk menjangkau orang-orang, ya. Supaya apa? Lewat pengetahuan yang kita miliki, mereka boleh mengenal Tuhan. Tetapi jangan kau agungkan pengetahuan itu. Ya. Karena pengetahuan itu tidak mutlak. Ya, kebenaran yang sekarang belum tentu menjadi kebenaran 20 tahun yang akan datang. Kebenaran yang 30 tahun yang lalu tidak menjadi kebenaran sekarang, saudaraku. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran mutlak. Dulu benar, sekarang benar, dan akan datang sampai bumi ini habis. Tetap benar, saudaraku. Tidak ada yang menyangganya, saudaraku. Poin yang ketiga itu, saudara, kita perlu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Paulus sendiri, saudaraku, ya, yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh, kata Paulus di dalam Roma 1 ayat 16. Ya, sebab dia yakin karena Injil itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan hidupnya, saudaraku. Dia yang dahulu adalah ahli filsafat, ya, seorang teolog juga pada zamannya, anak buah daripada Gamaliel, saudaraku, ya. Kalau dia pertahankan, dia mungkin sudah terhormat. Tetapi ketika dia menerima kasih karunia, dia berkata, segala sesuatu kuanggap sampah. Ya, artinya apa? Dia lebih memuliakan daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang ada, yang dia miliki kepada dia dan saudara-saudara, ya. Itulah Paulus, saudara. Mari kita, saudara dan saya, berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya. Supaya kita bisa eksis, bisa melewati persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudaraku. Dan poin yang keempat, saudaraku, Paulus berkata di dalam nats yang kita baca adalah, mari kita bersukacita, saudaraku. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Ayat 18 dalam Filipi tadi dikatakan begini, saudaraku. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Saudaraku, di dalam Alkitab, kata bersukacita atau sukacita itu ada 225 kali. Saya menyelidiki, saudaraku, dibanding dengan kata bahagia, ya, kata sukacita itu lebih sering. Dan menurut Lembaga Alkitab Indonesia itu ada tertulis 225 kali. Sementara kata bahagia hanya 43 kali. Lalu waktu saya buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apa sih perbedaan bahagia dan sukacita? Nah, begini, saudaraku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Dalam kurung, bebas dari segala kesusahan. Ya, keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bebas dari segala kesusahan. Tapi ketika saya buka juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita adalah bersuka hati atau bergirang hati. Hanya itu toh. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sukacita itu jauh lebih luas dibanding bahagia. Bahagia itu sumbernya dari keadaan yang baik. Kalau keadaannya baik, maka dia bahagia. Tetapi kalau keadaan tidak baik, maka tidak bahagia. Tetapi kalau sukacita, saudara, tidak. Orang Kristen tetap dapat bersukacita
di tengah situasi atau keadaan yang baik maupun tidak baik, saudaraku. Nah, itu uniknya. Maka tidak heran di dalam Alkitab, kata sukacita jauh lebih sering dipakai daripada bahagia. Ya. Nah, kalau sering sekali kita khotbah Tuhan di atas bukit, berbahagialah, sebetulnya no. Di dalam bahasa Inggrisnya bukan bahagia, tapi diberkatilah, blessed. Ya. Nah, sering sekali terjemahan-terjemahan itu perlu kita selidiki, saudaraku ya. Apa akarnya? Kalau perjanjian baru kan bahasa Yunani, perjanjian lama bahasa Ibrani. Kita lihat makna aslinya, saudaraku, supaya kita lebih paham, saudaraku. Nah, coba kita lihat di dalam Yakobus, ya, bukti daripada kata sukacita itu. Yakobus 1, misalnya ayat 2 dan 3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Nah, kata bahagia di sini, saudaraku, waktu saya cek di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, di dalam NIV atau New International Version, itu pure joy, ya, pure joy, penuh sukacita. Lalu di dalam King James, all joy, ya. Jadi harusnya kan kalau bahagia, a happiness, ya, anggaplah suatu kebahagiaan. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan happiness, tetapi pure joy, ya, atau all joy, saudaraku. Nah, demikian juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 6, coba kita buka. 1 Petrus 1 ayat 6, dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Nah, kata bergembiralah, saya cek di dalam bahasa Inggris, itu adalah greatly rejoice, ya. Greatly rejoice. Kalau mau fair, harusnya kan bergembiralah, cheer up. Kan gitu bahasa Inggrisnya. Cheer up. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu adalah greatly rejoice. Jadi sekali lagi, adalah sukacita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mengapa ada orang Kristen masih terus dilanda kesedihan? Itu menjadi pertanyaannya. Padahal Allah telah menjanjikan sukacita itu ada di dalam Dia. Ini rahasianya, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena mereka fokus kepada masalahnya. Mereka tidak fokus kepada Tuhan. Paulus menulis surat ini, saudaraku, untuk jemaat Filipi. Dia pada waktu itu di penjara. Harusnya secara akal pikiran, Paulus wajar bersungut-sungut atau katakanlah tidak bersukacita. Tetapi yang herannya, dia berani menulis Injil ini kepada jemaat Filipi supaya mereka bersukacita. Karena aku pun bersukacita, dikatakan Paulus. Suatu hal yang luar biasa, saudaraku. Mengapa Paulus yang didera, dipenjarakan, saudaraku, tapi dia bisa bersukacita? Rahasianya adalah apa? Dia fokus kepada Tuhan. Dalilnya apa? Mari kita lihat di dalam Filipi 1. Filipi 1 ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 5 juga, aku mengucap syukur kepada Allahku. Selalu dikatakan kepada Allahku, kepada Allahku. Artinya Paulus fokus kepada Tuhan, saudaraku. Di situ rahasianya, mengapa orang Kristen bisa bersukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Karena apa? Pikiran mereka diarahkan kepada Tuhan, saudaraku. Mari saudara, pagi hari ini 4 hal kebenaran yang kita dengar daripada firman Tuhan, bahwa kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, ya. Dan kata kerjakan di situ adalah work out, ya. Melakukan karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan. Dan kata takut tadi adalah apa? Itu adalah menghargai, menghormati daripada kasih karunia. Apa bentuk tanggung jawab
atau menghargai daripada kasih karunia, tidak bersungut-sungut, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan bersukacita menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menerjemahkan kepada kami lebih dalam lagi, ya Tuhan. Berkati setiap kata firman yang telah hamba sampaikan, ya Tuhan. Biarlah kami sungguh memegang firman Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Terlebih di dalam situasi COVID-19 ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan doakan, Tuhan. Itu adalah janji-Mu yang Tuhan telah nyatakan untuk setiap orang, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang menyertai, berikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf pembantunya, Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama bekerja keras dalam situasi COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih dan juga bela seluruh bangsa rakyat Indonesia boleh patuh menjalankan protokol kesehatan, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan bangsa kami boleh terus bergerak menuju Indonesia Jaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya mari kita menerima berkat daripada Allah. Mari saya undang kita berdiri semua. Kita terima berkat daripada Allah. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.